Pak Boy. Oke, terima kasih Pak. Kasih Pak, berarti diulang kembali. Baik. Hal yang akan kita diskusikan yang pertama adalah terkait dengan luaran mahasiswa sebagai peserta KKN, yaitu berupa book chapter. Ya, book chapter itu merupakan bagian daripada salah satu tulisan ilmiah, ya, yang mirip dengan jurnal sebenarnya, tapi penyederhanaannya dia lebih spesifik ke konten masalah tertentu. Maka apa yang dilakukan oleh mahasiswa dari awal sampai akhir diringkas dalam sebuah book chapter yang kalau kita membuat sebuah jurnal itu paling tidak ada 7 sampai 10 halaman lah, seperti itu. Nah, kalau misalnya Pak Bambang membimbing tadi ada 23 orang mahasiswa, di antaranya ada 10 orang mahasiswa secara mandiri KKN, dan sisanya adalah kelompok terbatas, mungkin ada 3 orang atau 4 orang atau 2 orang. Taruhlah katakanlah dari kelompok itu ada 7 kelompok dan ada 10 individual, maka akan ada 17 book chapter yang terciptakan dari kelompok yang dibimbing oleh Pak Bambang. Nah, kewajiban Pak Bambang adalah meresume atau meracik dari book chapter ini mana yang paling tepat dijadikan sebuah jurnal yang nanti oleh Pak Bambang itu dikaitkan dengan hubungan bidang keilmuan yang sehingga dipoles tuh Pak. Saya yakin kan teman-teman mahasiswa belum banyak merefer, hanya sebatas apa yang mereka temui, apa yang mereka lakukan di lapangan, maka mereka akan tulis dan itu cukup. Tapi kalau Pak Bambang nanti luarannya berupa jurnal, maka beberapa konten dari beberapa book chapter yang dihasilkan oleh mahasiswa yang cocok bidangnya dengan Pak Bambang, itu lengkapi dengan hal-hal yang terkait dengan tulisan akademik. Pernyataan-pernyataan yang dibuat harus berlatar belakang reference yang ada, seperti itu. Kan biasanya kalau kita mau publish jurnal tuh minimal disebutkan bahwa reference dalam publish jurnal ini minimal ada 20 reference minimal, misalnya seperti itu. Jadi ada pernyataan, ada persamaan atau ada hukum-hukum yang terkait dengan secara ilmiah itu ada base-nya, ada dasarnya. Seperti itulah luaran yang akan kita capai. Nanti Pak, ada tindak lanjut nih. Sebagai DPL, ada tindak lanjut reward dari LPPM, nanti ditawarkan barang siapa yang bisa publish hasil daripada jurnalnya, jurnal PKM kan dalam hal ini ya, bukan penelitian. Ini insya Allah akan disupport untuk biaya publishnya dari dana KKN ini. Gitu. Nanti di ujung bahwa anggaran KKN tidak habis ketika KKN ini selesai. Tapi kami siapkan untuk mensupport rekan-rekan dosen yang mau publish jurnal PKM-nya di jurnal terindeks Sinta 1 sampai 6 minimal. Sehingga kenapa saya sarankan harus publish di jurnal terindeks 1 sampai 6? Karena di luar itu ya, itu publish jurnal kita tidak ada manfaatnya buat kampus, Pak. Tidak ada skor nilai yang dapat Bapak raih. Kalau Bapak nanti bisa publish di jurnal terakreditasi Sinta 1 sampai 6, itu minimal ada, misalnya Sinta 6 itu poinnya adalah 15. Misalnya seperti Bapak atau Ibu dari FKIP itu publish jurnal di jurnal penelitian, apa itu namanya? Saya lupa. Apa lupa lagi? Bioinformatika. Dia lokal, tapi dia sudah terindeks Sinta, terakreditasi Sinta 6. Ya, sehingga ketika Bapak publish di jurnal demikian, dari satu aspek Bapak akan mendapatkan reward support pendanaan untuk publishnya itu. Misalnya ada yang mungkin 1 juta, ada yang mungkin 2 juta tergantung daripada level publishnya. Tetapi kalau misalnya Bapak hanya publish di jurnal-jurnal yang belum terakreditasi, it's okay juga sebenarnya. Tidak masalah, itu sebagai pembelajaran tahap kita untuk selalu melakukan jurnal. Tapi nanti tidak ada feedbacknya buat skor kampus kita. Kalau misalnya saya beranggapan begini, Pak Bambang dari jurnal PKM KKN ini bisa publish 1 orang. Kita misalnya ada 26 DPL minimal. Minimal semuanya publish dalam jurnal PKM Sinta 1 sampai Sinta 6. Karena nanti kalau Sinta 1 itu skornya sudah 30. Sinta 2 30, Sinta 3 15 seperti itu, Pak. Paling tidak ada setiap skor dosen itu ketika dia publish jurnal,
maka berefek pada peningkatan skor aktivitas penelitian dan pengabdian ini Universitas Subang. Kita secara totali kalau dilihat baru skornya itu sekitar 2.900 Pak total dari penelitian dan pengabdian. Kalau kita misalnya pada setelah KKN ini selesai, ada 26 saja yang publish jurnal PKM Sinta 1 sampai 6, rata-rata 20 saja. Rata-rata 20 saja skornya satu orang publish di Sinta 3, Sinta 4 gitu ya. Maka 20 kali 26 nilainya sudah berapa? Sudah 5.200, Pak. Ya. Maka katakanlah 26 orang ini kali rata-rata 2 juta aja. Berapa? 52 juta. LPPM tidak sayang tuh akan mengeluarkan uang 52 juta untuk support bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena skornya nanti feedbacknya ke lembaga. Seperti itu. Nah, itu adalah target luaran bapak-bapak sebagai DPL. Jadi dapat meresume, gitu ya, meracik beberapa book chapter dari hasil KKN-nya mahasiswa. Mungkin memang betul tidak akan semua cocok dengan kebidangan kita. Tapi saya yakin pasti ada yang kecocokan sehingga itu bisa kita publish. Contohnya kemarin, tadi malam Pak Jaja memperlihatkan tuh, ada jurnal PKM yang publish di Sinta berapa tuh, ya, jurnal PKM terkait dengan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang bisa meningkatkan kekebalan imun dari aspek sosialisasi melalui media massa. Itu seperti itu, Pak, ya, seperti itu. Nah, ini harus menjadi motivasi menurut saya. Yuk berlomba-lomba membuat target sebuah jurnal PKM, ya, yang bisa dipublish di jurnal yang terakreditasi Sinta 1 sampai 6 supaya ada feedback buat universitas, nilai skornya naik. Seperti itu. Seperti itu harapannya. Kalau misalnya tidak mampu, usahakan mampu. Bapak bisa berkolaborasi. Strateginya adalah Bapak bisa join dengan rekan-rekan yang lain, Pak Bambang. Tidak harus selalu dengan DPL dengan dengan dosen dari DPL. Pak Haji Didi misalnya ada rekan yang lain yang tidak jadi DPL tapi kayaknya bisa nih untuk bekerja sama membuat satu jurnal. Kenapa? Karena biasanya satu jurnal itu bisa dipublish oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang tergantung nanti jurnal mengizinkannya berapa orang. Seperti itu, Pak. Sehingga kalau satu jurnal aja ada 3 dosen, nah mestinya kalau satu orang 20, ya misalnya dia masuk ke jurnal, jangan muluk-muluk lah, Sinta 4 saja, yang skornya 20. Kalau satu orang publish, hanya Pak Didi saja namanya itu, pengarangnya itu. Skornya buat universitas hanya 20. Tapi kalau Pak Didi dengan Pak Dodi, dengan Pak Dedi, bertiga tuh ya, masing-masing Pak Didi dapat 20, Pak Dodi dapat 20, Pak Dedi dapat 20, sehingga skornya akan nambah ke kampus menjadi 60, padahal hanya satu jurnal. Itu adalah strategi-strategi kita untuk menaikkan skor indeks penelitian dan pengabdian universitas di Sinta, di situs Sinta. Seperti itu, Pak. Silakan untuk satu ini bahwa luaran mahasiswa dan luaran DPL seperti itu untuk target luaran KKN. Barangkali ada yang mau memberikan masukan, silakan Pak. Mungkin saya dulu aja ya daripada sambil nunggu yang lain. Siap? Monggo Pak Bambang. Oke. Tadi sebenarnya saya agak bingung karena Pak Boy, Pak Kasda sih panggilannya Pak. Pak Boy. Saya lebih nyaman dipanggil Pak Boy kalau di ini. Kan Pak Boy tadi ngomong luaran itu saya mikir ya. Luaran itu apa ya? Biasanya outcome. Kalau daleman, lawan katanya daleman itu mungkin saya tahu. Tapi kalau luaran saya agak kurang tahu. Iya. Outcome ya Pak itu maksudnya ya. Output atau outcome lah. Bang mah tahunya daleman. Menurut saya sih agak susah ini. Saya agak mengira bahwa book chapter itu seperti yang digambarkan oleh Pak Boy ya. Ini istilahnya itu ngeri-ngeri sedap ini. Karena sebentar saya nanya dulu Pak. Book chapter itu tugas mahasiswa atau dosen Pak?
book chapter adalah tugas mahasiswa, Pak. Tugas mahasiswa ya. Oke. Targetnya ya. Oke. Jadi mahasiswa itu per kelompok atau per orang itu bikinnya ya? Nggak ada Betul, yang Pak. koordinator jadi satu tuh nggak ada ya? Nggak perlu ya mahasiswa? Nggak ada. Nggak ya? Kalau dia KKN-nya kelompok individu, ya sudah berarti dia sendiri itu membuat book chapter. Kalau dia kelompok terbatas, berarti kelompok itu ada 2-3 orang gitu, Pak. Nah, itu keluaran dari mahasiswa tadi itu disebut book chapter, Pak? Itu targetnya mereka harus mengeluarkan sebuah bentuk laporan berupa book chapter, Pak. Itu kan template-nya ada itu di pedoman, Pak. Itu laporan aja, itu bukan disebut book chapter berarti ya? Ya, enggak. Kan ada laporan harian dan ada laporan khusus tuh ya. Tapi kalau sudah ngomong book chapter, kan itu merupakan bagian daripada tulisan ilmiah yang memang kalau kita mempublish sebuah book chapter di sebuah publisher yang dia terakreditasi, itu juga menjadi poin sebenarnya. Diakui gitu sebagai bahan misalnya untuk materi perkuliahan atau apapun itu, Pak. Seperti itu. Ya, terus terang saya beberapa mahasiswa tanya book chapter tuh ntar nanti saya kalau ketemu panitia saya tanyain gitu. Karena kalau secara arti kan bab buku berarti. Saya bayangan itu apa nanti itu dari kelompok-kelompok itu dikumpulkan nanti kan jadi bukunya laporannya KKN gitu. Iya, betul memang Pak Bambang. Betul ya. Bapak hanya kalau sebagai dosennya kan mengumpulkan setiap book chapter, kan pasti setiap mahasiswa yang ber-KKN di tempat yang berbeda maupun kelompok yang berbeda akan memiliki kegiatan yang berbeda kan Pak ya? Siap, betul. Nah, maka mereka membuat masing-masing book chapter tuh kegiatannya itu, meringkas. Seperti itu. Dan book chapter itu bunga rampai, Pak Bambang. Semacam bunga rampai. Itu apanya bunga mawar, Pak? Saya malah nggak paham. Bukan bunga rampai itu. Bunga rampai itu ringkasan. Oh, ringkasan. Iya, ringkasan. Ringkasan tapi bergerak sampai kepada metodologinya. Ya, betul, Pak. Ya, sama seperti tulisan ilmiah lah, Pak. Tulisan ilmiah lah, seperti itu, Pak. Sebentar, ini saya ini mungkin loading saya agak lambat ini. Laporan, bentar, biasanya kan laporan akhir ya, kalau dulu-dulu ya. Saya online itu baru sekarang soalnya terus. Jadi yang dulu itu laporan akhir mahasiswa. Ya, betul Pak. Nah, bedanya dengan book chapter apa? Bisa ada diterangkan? Oke. Tadi kan tuh ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah ringkasan gitu ya. Pak Bambang sudah berapa kali membuat tulisan ilmiah yang publish di jurnal, apakah jurnal lokal atau jurnal internasional, misalnya Q1 sampai Q4 seperti itu. Itu adalah gambaran daripada tulisan ilmiah, mulai dari misalnya abstrak, pendahuluan, metode, permasalahan, kemudian metode kan gitu ya, kemudian pemecahan-pemecahan dan simpulan. Seperti itu Pak sebenarnya diringkas. Kan tidak lebih biasanya hanya 7 lembar, 6 lembar, 6 halaman, sorry. Atau paling banyak misalnya 9 halaman. Seperti itu, Pak. Tulisannya seperti tulisan ilmiah. Kenapa ini bukan ditekankan sebenarnya? Ini kita harus merubah sesuatu yang memang akan membuat kita terkejut gitu. Tapi ini akan memaksakan kita untuk terbiasa membuat karya-karya ilmiah berupa jurnal ataupun artikel ilmiah. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Oleh karenanya, Pak Bambang punya materinya. Resume daripada book chapter yang ada dari mahasiswa yang dibimbingnya, kalaupun nanti masalah kebingungan, kebetulan ada rekan yang lain yang tidak menjadi DPL kemudian mau direkrut untuk menghasilkan sebuah jurnal, maka itu boleh Pak Bambang bisa berkolaborasi atau berelaborasi dengan 2 atau 3 dosen yang lain yang bukan DPL, sehingga nanti jurnal yang dipublish itu atas nama Pak Bambang dan 2 rekan yang lain. Keuntungannya, yang tadi kalau Pak Bambang publish hanya sendiri, poinnya hanya 20 misalnya. Tapi kalau 3 orang dengan jurnal yang sama, terhadap lembaga kita akan bertambah jadi 60 poin, Pak. Cuma kelemahannya apa? Kalau misalnya publish 1 jurnal itu dikasih uang 1 juta atau 2 juta, kalau sendiri oleh 2 juta oleh sendiri, kalau oleh 3 orang, ya 2 juta oleh 3 orang, begitu. Seperti itu aja, Pak. Jadi mahasiswa saya coba ini lagi tapi mungkin salah. Jadi mahasiswa ngumpulinnya bukan
book chapter tapi laporan akhir atau book chapter, Pak? Book chapter, Pak. Laporan Book chapter, akhir ya? iya, Pak. Laporan akhir iya mereka buat. Tapi nanti mereka akan meresume berupa book chapter. Kalau laporan akhir kan dia bisa menjadi 50 lembar. Tapi kalau book chapter meringkas hanya menjadi 7 halaman saja. Gitu. Atau 8 halaman seperti itu. Per kelompok terbatas atau per orang chapter berarti ya? Yes, Pak. Betul. Oke. Ada ini nggak, Pak ya? Saya nggak terlalu paham penelitian di PPKM tuh. Yang saya tahu teman tuh dulu pernah bikin penelitian, dapat hibah itu dia bikin aplikasi akuntansi. Ya. Kemudian diberikan kepada pedagang-pedagang Palasari itu. Jadi mereka menginstal aplikasinya. Gitu. Ya. Nah ini ini ibaratnya bagi saya, Pak ya, mungkin bagi yang lain enggak. Bagi saya itu sebenarnya saya disuruh jalan ke Jakarta ke Bandung misalnya. Terus di ujung saya dikasih tahu, Pak, ditanya, Bapak papasan dengan mobil Toyota Innova berapa biji? Waduh, saya nggak ngitung tadi. Tahu disuruh awal saya ngitung tuh. Maksudnya kalau tahu dari awal disuruh mahasiswa book chapter itu seperti itu, ya saya mungkin agak arahkan ke situ ya. Bapak kan dikasih pedoman itu, nggak dibaca itu pedomannya kalau begitu mah. Saya baca, Pak, tapi mungkin penafsiran saya lain atau pengertian saya lain. Kan udah jelas itu di pedoman itu. Gitu. Pak, memang intinya dibuat kaget kita semua, bukan dibuat kaget berarti kaget mendadak, tapi memang aspek terakhir kita harus ada yang dirubah, harus ada manfaat di ujung, begitu ya. Kalau misalnya tahun-tahun dulu sebatas hanya melaksanakan program, tidak ada impact terhadap lembaga, tidak ada impact secara personal terhadap dosen-dosen DPL sebagai peneliti dan pengabdi, maka tahun ini kita mulai, Pak, seperti itu ya. Harus ada impact dan harus ada manfaat. Misalnya, ya berarti kan record kita sebagai peneliti, sebagai dosen itu wajib itu. Karena Tridharma Perguruan Tinggi itu tidak hanya mengajar, tapi harus mengabdi dan meneliti. Dan ini adalah bagian daripada pengabdian. Kemudian apa rewardnya? Maka lembaga LPPM menyiapkan support dana, gitu. Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau Bapak sudah terpublish, ini loh Pak Kasda, saya dari hasil jurnal sumbernya dari KKN kemarin, alhamdulillah sudah publish di jurnal terindeks Sintek 3 misalnya. Maka LPPM akan memberikan reward terhadap Bapak, penggantian. Dan efek bagusnya apa? Ketika Bapak publish dan accepted dan dipublish di jurnal tertentu, maka ada poin, misalnya Pak Bambang kalau sendiri 20, maka nilai 20 itu akan berimpact pada poin lembaga. Kalau ada 20 Bambang, maka akan ada 400. Seperti Pak. Itu ya. Saya sih berharap yang lain enggak seperti saya ya. Mungkin saya yang kurang, yang enggak paham. Saya berharap yang lain paham. Tapi gini Pak, pertanyaan saya jadi, kalau misalnya mahasiswanya nggak mampu bikin laporan akhir yang semacam jurnal tadi ya, atau book chapter itu gimana Pak? Ya, baik. Karena ini memang kita harus memulai sesuatu. Sesuatu yang harus dimulai itu tidak akan selalu sempurna, Pak. Tapi harus dilakukan, kan gitu ya? Harus dilakukan. Maka sedikit-sedikit, saya pikir sejelek apapun, misalnya book chapter buatan daripada mahasiswa tersebut, dengan mengikuti template yang ada, insya Allah ada manfaatnya buat kita sebagai sumber untuk mempublish sebuah jurnal yang terkait dengan bidang kita, Pak. Lakukan saja. Luaran itu, apakah nanti hasilnya jelek atau bagus, kita lakukan. Tapi kita sudah coba seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak Bambang. Siap. Mungkin yang lain, Pak. Template-nya ada ya, Pak? Di mana ya? Di laporan atau di mana ada? Tadi katanya baca panduannya. Kok nanya lagi template-nya? Ada itu di panduan, Pak. Mungkin waktu itu udah ngantuk, Pak. Pas panduan tuh saya ngantuk, jadi kelewat. Masa 2 bulan ngantuk? Oke, Pak Bambang ya. Siap. Mungkin yang lain. Pak Bambang, ada rekan yang hebat di Fasilkom komputer itu Pak Jaja. Ya, sudah berhasil dia beberapa kali publish jurnal PKN. Silakan Bapak, kalau ada materinya bagus, Pak Bambang sebagai pengabdinya, tapi nanti Pak Jaja sebagai itunya, corresponding, maka semuanya akan menjadi mendapatkan nilai manfaat, Pak. Begitu, sehingga jurnal itu terpublish dengan baik. Pak Bambang ya, silakan yang lain, Pak.
Assalamualaikum Pak Boy, ini Rino dari kelompok 18. Monggo Pak Rino. Ini aja sedikit Pak Boy mau nanya, kalau misalkan tadi kan Pak Boy menyarankan alangkah baiknya kalau kita berkolaborasi dengan dosen yang lain. Nah, kalau misalkan berkolaborasinya dengan mahasiswa itu sendiri bagaimana Pak kira-kiranya? Malah makin bagus Pak. Oke. Karena publish hasil publish hasil pengabdian antara dosen dan mahasiswa itu adalah merupakan luaran wajib yang selalu ditanyakan dalam proses akreditasi program studi. Itu satu. Keduanya nanti kan terikut bahwa mahasiswa kita sudah terbiasa publish jurnal ilmiah. Begitu Pak. Malah bagus Pak. Oke, begitu, siap. Oke. Baik, sementara seperti itu Pak Boy. Pertanyaan terima kasih hatur nuhun. Yo. Bahagia. Silakan. Ayo. Cukup, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekarang jelas tidak ini ya. Jadi begini barangkali ya Pak Boy. Nah, iya, mahasiswa bikin book chapter. Ya. Lantas kita akomodir menjadi book chapter dosen atau DPL. Untuk dibawa ke jurnal gitu kan. Iya, gitu. Kita bisa meresume atau meracik lah ya. Ya. Gitu Pak. Tetapi misalkan book chapter kita bisa pilih dari mahasiswa itu yang menarik gitu lah. Betul Pak Yace, betul. Iya, yang menarik ya. Betul. Jadi tidak semua mahasiswa bikin book chapter kita akomodir gitu. Tidak semua Pak. Betul. Tapi yang menarik gitu, yang up to date lah dan yang inovatif gitu. Ya. Temanya yang menarik gitu ya. Yang selaras dengan yang ramai itu malah lebih mudah. Betul Pak Yace, tidak keliru begitu Pak. Ya. Seperti itu. Oke. Yo, silakan Pak Haji. Sebentar, sahanya orang taros ya. Bu Mutia, mana Bu Mutia? Bu Muti? Pak, itu Pak Ari. Mangga, boleh, Pak Ari. Boleh Pak Haji. Pak Haji silakan Pak Haji Bekti. Pak Haji. Silakan Pak. Pak Haji Muti. Pak Haji Bekti. Selamat sore Pak Boy. Ya. Jadi mungkin begini Pak. Yang pertama saya ingin menanyakan kapan itu batas waktunya kalau misalnya chapter yang kita buat ya yang kita buat dengan yang mahasiswa kan udah pasti berbeda waktunya. Ya, kita betul punya Pak. waktu berapa lama untuk menyusun chapter yang kita buat berdasarkan dari chapter mahasiswa. Terus yang kedua yang saya tanyakan kan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yace bahwa kita dapat memilih dan menyempurnakan chapter-chapter dari mahasiswa untuk menjadi chapter kita di DPL. Ya. Mungkin itu ya Pak Boy ya. Betul Pak. Ingin tanyakan itu kapan ini ini akan ditutup ya sehingga kita bisa mengumpulkan chapter-chapter dari mahasiswa dan berapa lama kita diberi waktu untuk menyusun chapter yang kita buat gitu. Baik. Terima kasih Pak Boy. Baik Pak. Baik Pak Haji, terima kasih pertanyaan bagus sekali bahwa target yang pertama adalah luaran mahasiswa berupa book chapter itu sampai dengan sebelum berakhirnya KKN. Adapun nanti dosen dia harus membuat sebuah draft jurnal yang mau dipublish. Nah, waktu publish kan memang tidak semau dewek kita tuh. Kita harus mengikuti beberapa jurnal yang sebagai publisher kan berbeda-beda juga dan banyak itu bisa kita cari. Nah, berdasar penganggaran paling tidak kita akan tutup ini sampai akhir Desember 2021, Pak. Jadi nanti teknisnya Pak Haji, kalau Pak Haji nanti setelah dari tema KKN ini sudah membuat sebuah draft untuk jurnal, kemudian sambil dipoles, sambil berproses untuk publish ke sebuah publisher, ke sebuah jurnal, maka paling tidak sampai akhir Desember
Seperti itu, Pak. Jadi kalau sekarang kita berhitung ada kurang lebih berapa bulan lagi? 3 sampai 4 bulan ya. Cukup saya pikir untuk mematangkan dan bisa publish, Pak. Karena nanti ada proses review yang bisa sampai 3-5 kali bolak-balik ke kita itu. Seperti itu. Dan itu bagus, proses bagus itu. Seperti itu, Pak Haji. Jadi kalau draft ini Bapak bisa orat-orat di awal. Kalau namanya draft yang penting ada jugrupnya tuh. Ya. Seperti itu. Nah, nanti ketika proses ada Bapak mulai publish ke sebuah jurnal, itu diberikan waktu paling akhir 2021 ini. Supaya apa? Supaya nanti anggaran yang disiapkan oleh PPM itu bisa terserap untuk sampai akhir 2021 ini. Seperti itu, Pak. Pak Haji, cukup ditangkap, Pak Haji? Halo? Halo. Iya, udah kasih jempol. Oke. Sudah, terima kasih Pak. Udah Ya. dapat Pak. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai Desember Pak. Terima Ya. kasih. Yo, monggo. Pak Ari Haji, silakan Pak Ari. Ya, ada suara Pak, kedengaran Pak suaranya? Kedengaran. Ini Oh, ya. ini dia juring Fakultas Teknik ya, berang penting tara balik di kampus. Pamajikan yang anaknya tadi diurus. Nu penting mah dibere unggal minggu sakepok duit aman pokoknya mah. Emang kudu gitu jadi salah imam. Tinggalkan imah pemajikan yang anak bere duit sagepok sing kandel. Moal ngomong pisan moal. Silakan Pak Haji. Ya, untuk luaran ada 3 ya Pak ya, book chapter ya saya sudah paham lah sekarang ya. Ini luarannya adalah yang book chapter jurnal lah gitu ya. Satu jurnal yang terbaik gitu ya. Yang kedua tema materi yang bagus. Ya. Tuh aya deui suarana leungit. Sinyalna ke koneng. Tuh ka kuping, Pak Haji. Ada Pak suaranya? Aya deui. Ya, silakan. Mengenai artikel berita itu masing-masing mengirimkan satu masing-masing mahasiswa ya, individu maupun kelompok terbatas itu satu saja cukup ya Pak untuk artikel berita yang dipublish ya. Ya, berupa video itu ya. Kalau ada artikel berita iya. Yang betul. Cukup satu aja. Untuk ya, masing-masing kelompok terbatas atau individu. Ya. Sama juga dengan yang ketiga itu video hasil kegiatan dipublishnya cukup dengan satu atau tiap hari dipublish gitu. Jadi yang kan biasanya kita meresume membuat sebuah recording yang bagus tuh ya Pak. Iya. Begitu ya, pendek-pendek tapi mencakup dari awal sampai akhir kan begitu ya. Ya, Pak ya. Kalau kita di awal saja kan nanti endingnya seperti apa, atau kita tiba-tiba di tengah gitu ya, atau tiba-tiba di akhir. Biasanya kan membuat video pendek itu perjalanan dari awal, tengah sampai akhir. Seperti itu Pak Haji. Ya mungkin 2 menit atau berapa menit begitu ya. Ya. Paling itu aja Pak. Oke Pak Haji. Good. Pokoknya mah 20 genep DPL tahun ieu publish rek diberi duit ku LPPM. Duitnya mudah-mudahan aya gitunya. Seperti itu. Oke Pak. Mudah-mudahan aya. Ya, itu yang harus jadi semangat itu. Begitu ya. Silakan Pak yang lain. Ini masih banyak yang mau didiskusikan untuk luaran. Cukup? Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam. Oke, saya Hamdan Pak dari Agrorekan. Oh iya Pak Hamdan. Monggo Pak. Jadi gini Pak, sebetulnya bagus. Cuman saya pribadi kekhawatirannya gini, untuk anggota tim di kelompok 23 itu, yang satu bidang, yang pertanian itu hanya 1 orang Pak. Mas karyawan. Ya. Jadi dia sering ke saya, Pak, terbatas waktu jadi nggak maksimal gini. Nah, kendala kan harus yang sebidang ya Pak ya. Ada hal yang sebidang sehingga Bapak bisa lebih mengeksplor tuh redaksional untuk ininya, jurnalnya kan gitu. Kalau misalnya ngambil laporan dari kelompok lain itu bisa atau enggak Pak? Saya sih harapkan apapun yang dilakukan Bapak Hamdan terkait dengan publish nanti untuk PKM, saya persilahkan Pak, yang penting temanya sebidang dengan Bapak. Kan intinya itu sebenarnya, supaya produktivitas dosen Universitas Subang ini menjadi lebih aktif. Kelompok saya aja ya. Saya akan sampaikan begini Pak,
di kita Pak, ya, ada 120 dosen tetap Pak. Tetapi baru ada 60 dosen tetap yang terindeks di Sinta, yang tercatat di Sinta, yang terregistrasi di Sinta. Ada 65 atau 56 Pak Fajar lupa. Itu pun aktivitas yang 65 itu kebanyakan nol nilainya itu. Kenapa? Karena tiap tahun tidak pernah mempublish jurnal ilmiah, tidak pernah mempublish jurnal PKM. Jadi tidak ada efek terhadap lembaga itu. Makanya dengan strategi seperti ini, apapun silakan materinya, yang penting sebidangnya dengan Bapak, materinya mau diambil dari kelompok lain karena dia sebidang, silakanlah itu mah seperti itu. Karena saya harapkan ada aktivitas yang produktif dari kita sekarang, mulai dari hari ini. Seperti itu Pak Hamdan ya. Oke, sip Pak. Oke. Iya, saya bermimpi 26 kali 20, 5.200 poin nambah sampai Desember tahun 2021, sehingga skornya dari 3.000 menjadi 5.000 lebih. Mungkin klaster kita akan langsung loncat Pak dari 5 ke 3 mungkin. Itu yang saya harapkan. Silakan Pak. Oke, nuhun Pak. Yuk. Cukup untuk masalah luaran? Cukup. Cukup ya. Ya, menginjak kepada pembahasan diskusi selanjutnya, yaitu perihal rencana lokakarya 2 Pak. Ya, tolong dicermati bahwa lokakarya 2 merupakan laporan akhir mulai dari perencanaan, observasi, mengamati, sampai merencanakan program, kemudian dilaksanakan dan hasil. Oleh karenanya, karena ada 26 DPL yang akan dievaluasi oleh tingkat pimpinan selama 1 hari, maka strateginya adalah pertama, lokakarya 2 nanti hanya setiap kelompok diwakili oleh 1 kelompok terbatas atau individual terbatas yang paling bagus materi dan penyampaiannya. Ya, 1 itu. Terus bagaimana Bapak-bapak sebagai DPL memilih 1 kelompok terbatas atau 1 kelompok 1 orang individu yang dianggap paling bagus aspek materi dan penyampaiannya? Maka coba direncanakan, tolong ditulis tanggal 27, 28, 9 Agustus ini Bapak secara mandiri mulai melakukan lokakarya mandiri. Gitu ya. Jadi ada waktu 3 hari tuh. 27, 28, 29 untuk mengamati siapa saja kelompok terbatas atau individu ini yang paling bagus materinya. Sehingga nanti sepakat itu dalam kelompok KKN Bapak, siapa nih yang akan mewakili untuk lokakarya kedua nanti di tanggal, kalau nggak keliru, tanggal 30 Agustus Pak. Tolong dicatat. Rencananya lokakarya kedua adalah 30 Agustus 2021. Jadi lokakarya kedua itu hanya diwakili oleh salah satu kelompok terbatas atau individu yang dianggap paling bagus oleh 1 kelompok itu. Dan itu berdasarkan penilaian Bapak sebagai DPL. Jadi ingat lagi, tanggal 27, 28, 29 adalah presentasi atau lokakarya secara mandiri di kelompok Bapak masing-masing tuh, silakan atur sebagai DPL. Untuk apa? Untuk memilih salah satu kelompok terbatas atau individu yang dianggap nanti mewakili dalam lokakarya kedua. Biasanya kan istilahnya apa? Di lokakarya kedua itu nanti akan ada lomba, kan gitu ya. Di lokakarya yang akan kami rencanakan tanggal 30 itu akan dilakukan secara paralel. Jadi nanti ada 4 slot. Ada 4 slot room yang disiapkan oleh tim IT. Dan di situ ada penilainya. Ya, rencananya room pertama itu tim penilainya adalah Bapak Haji Dedi Asyidik dengan Bapak Dr. Ujang. Di slot yang kedua atau di room yang kedua itu tim penilainya Bapak Dr. Kamal dengan Bapak Dr. Iwan Henry. Di slot yang ketiga atau di room yang ketiga adalah tim penilainya adalah Bapak Ibu Dr. Nita dengan Bapak Dr. Tepi. Dan yang slot keempat atau room yang keempat itu tim penilainya adalah Pak Haji Deni Poniman, Dekan Fakultas Teknik dengan Ibu Ine, itu dari Dekan Komunikasi.
Jadi nanti tanggal 30 itu secara paralel ada kegiatan lokakarya 2 yang resmi yang diwakili oleh setiap satu kelompok dari setiap kelompok itu, ya. Jadi ada total ada 26 kelompok yang siap berpresentasi di hadapan para penilai tadi. Seperti itu Pak rencananya, ya. Oke, penyampaian itu cukup ditangkap Pak, silahkan. Monggo, barangkali ada yang masih belum ini. Khawatir keliru. Jadi lokakarya itu tanggal 30 itu satu hari, 26 kelompok. 26 kelompok, Pak, tapi dibagi menjadi 4 slot. Dan masing-masing slot itu tadi ada penilaiannya. Misalnya kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, satu jam pertama tuh 30 menit. Sudah, nanti diatur. Ya, masing-masing slot itu berarti ada 6 kelompok sampai 7 kelompok satu hari itu. Ya paling 30 menit lah. Jadwal slotnya kapan dibagikan? Jadwal slotnya kami sedang rancang dulu, ya. Tapi paling tidak Bapak mempersiapkan sampai tanggal 29 itu adalah delegasi satu kelompok untuk presentasi Pak yang paling bagus Pak. Gitu. Ya. Oke ya. Ya. Tambahan Pak Boy dari tim IT mungkin mulai besok lah ya topik untuk lokakarya mandiri itu kami persiapkan ya seperti halnya slot untuk bimbingan online. Terima kasih. Monggo, betul Pak Fajar karena DPL akan melakukan lokakarya mandiri di internal kelompoknya mulai dari 27, 28, 29 bebas. 27, 28, 29 itu silakan atur waktu sendiri dengan kelompoknya. Yang jelas IT supaya kegiatannya masuk terrecord dalam pelaporan, maka tim IT menyiapkan itu mulai dari besok dan dipakai tanggal 27, 28 dan 29 Agustus. Seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau di ini? Mohon izin Pak Kasda bertanya. Pak Yusuf silakan Pak. Ya. Jadi untuk mau memastikan aja untuk penilaian Pak, jadi ada 2 mungkin ya, apa penilaian per kelompok sama nanti penilaian lomba itu ya? Penilaian per kelompok Bapak itu yang menilai, gitu ya. Oke. Sehingga nanti disepakati tuh oleh tidak hanya sepakat Pak Yusuf dengan yang mau ditunjuk, tapi sepakat juga dengan rekan teman mahasiswa yang lain. Sampaikan gitu ya, seperti itu bahwa biasanya ya pengalaman tahun-tahun yang lalu begitu biasanya kalau ada perwakilan itu sengaja saya ini kan ini setuju tidak kalau orang-orang ini akan maju di ajang itu. Nah maka itu akan sepakati Pak. Ketika lokakarya di tanggal 30 itu yang menilai adalah para pimpinan yang tadi saya sebutkan Pak, dan itu akan menjadi ini evaluasi peringkatmu. Biasanya kan ada yang terbaik dan sebagainya seperti itu Pak. Oke Pak. Oke udah jelas. Terus satu lagi Pak, nyambung. Mungkin nanti pada akhirnya kan tiap mahasiswa tuh dapat nilai itu berdasarkan pengalaman saya dulu kan ada apakah untuk saat ini juga sama atau tidak, ada semacam format poin-poin saja apa saja yang dinilai. Kalau dulu kan dari pembekalan, kemudian keaktifan, kemudian laporan harian dan lain sebagainya. Ada Pak, ada termasuk juga nanti di tanggal 29 itu ya ada post-test Pak yang harus diisi oleh setiap setiap anggota KKN melalui Google Form pengisiannya. Ada sekitar 20 soal lebih mungkin. Seperti itu Pak Yusuf. Dan nanti ada format. Oke, jadi untuk tugas DPL terakhir berarti hanya membimbing untuk lokakarya baik lokakarya per DPL mandiri sama nanti untuk mempersiapkan lokakarya yang nanti gabungan semua DPL seperti itu. Iya. Jadi enggak. Oke, siap. Makasih Pak Kasda. Nanti merekap nilai akhir dikeluarkan oleh Bapak. Siap. Terus makasih Pak Kasda. Ancaman dari bendahara begini juga. Katanya nanti honor terakhir jangan dulu dikeluarkan sebelum DPL itu menyampaikan nilai akhir, menyampaikan rekap dari jurnal dan menyampaikan draft
menyampaikan rekap apa tadi book chapter dan menyampaikan draft jurnal yang mau dipublish, baru dikeluarkan honor terakhirnya. Begitu Pak Yusuf. Ya. Siap. Terima kasih Pak Kasda. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Cukup untuk rencana lokakarya. Maka yang terakhir adalah rencana penutupan KKN. Jadi rencana penutupan KKN akan dilakukan itu setelah lokakarya kedua tanggal 30, berarti tanggal 31 insya Allah akan dilakukan blended. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan, artinya nanti panitia secara utuh ada di offline dan bapak-bapak DPL serta peserta itu bisa online. Seperti itu Pak, tanggal 31 Agustus. Kalau mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Seperti itu, Pak. Ada lagi nggak ya agendanya yang lewat sesuai dengan undangan tadi? Di undangan apa lagi ya Pak? Saya lupa nih. Sebentar saya buka lagi. Mungkin ada yang ini, agendanya lokakarya, luaran, penutupan. Oke, surat tugas DPL ya Pak. Surat tugas DPL setelah ini akan saya share dalam bentuk WordPress itu ya. Jadi nanti Bapak tinggal download salah satu sesuai dengan nama Bapak. Jadi di situ ada 26 DPL yang sudah mendapatkan surat tugas yang bisa berguna untuk laporan kewajiban dosen di Serdos atau pengajuan Japung dan sebagainya, seperti itu Pak. Nah, kalau sesuai dengan agenda cukup nih rapat hari ini yang saya sampaikan. Barangkali ada hal yang lain mau didiskusikan, silakan. Punten kayak ayah Pak Ketua tanya dok, ayah Pak Ketua tadi dia, Pak Ketua LPPM. Pak Kasda, mohon izin. Ya. Mau sharing. Ini ada di DPL 15, di DPL saya. Itu ada mahasiswa yang satu lost kontak. Saya Yusuf, Pak. Oh, Pak Yusuf. Ya, ada mau sharing nih, ada di Iya, Pak. Silakan. Jelas, Pak. Monggo. Ada ya. Ini ada satu mahasiswa yang lost kontak, jadi lokakarya 1 nggak ikut, terus laporan harian pun kayaknya nggak upload. Ini mungkin gimana nih? Mohon petunjuk dari Pak Boy. Baiknya seperti apa? Siapa ya Pak? Halo? Namanya coba munculkan saja, nanti diverifikasi oleh dari Pak Dodi. Apakah dia memang terkendala atau memang itu namanya siapa Pak? Pak Don? Namanya. Karena kan kalau sudah seperti itu, berarti kan dia tidak melaksanakan KKN secara utuh. Kalau tidak. Betul Pak. Jadi saya udah lama saya coba kontak WA beberapa kali, tapi lama nggak balas-balas itu. Sampai ke lokakarya 1 itu nggak ada, hilang sama sekali. Mana? Pak Dodi, monitor Pak Dodi. Tambahan juga Pak Boy, jadi mungkin memang ketika kemarin ya sampai tanggal 4 kami sudah merekap kegiatan presensi dari kegiatan harian. Jadi memang kami sudah rekap ya Bapak dan Ibu DPL, itu bisa dilihat memang ada beberapa mahasiswa yang full polos sampai merah. Verifikasi saja sebagai baik Pak Fajar, ini menjadi sebagai dari kami juga kami akan memfasilitasi rekapitulasi harian, kegiatan harian sebagai referensi Bapak Ibu sekalian untuk penilaian. Kalaupun memang itu tidak masuk ke indikator penilaian ya kegiatan. Kalau begitu ini nanti bisa didiskusikan di tingkat internal panitia barangkali ya Pak ya. Yang jelas mungkin nanti dari DPL masing-masing kalau ada terkait dengan masalah itu tinggal munculkan namanya, atau mungkin dari Pak Fajar juga bisa langsung terlihat itu di bawah bimbingan Pak Yusuf itu ada tuh pasti. Misalnya kalau dia tidak aktif ya pasti merah semua, nggak ada aktivitas kan begitu atau kosong ya. Pak Fajar ya? Kelihatan ya? Betul Pak, ini masih evaluasi sampai pertengahan kegiatan ya Pak ya. Jadi dengan adanya itu kami minta mahasiswa untuk aktif kembali. Jadi untuk hasil akhir kami belum rekap kembali Pak. Oke Pak Yusuf, seperti itu saja Pak. Ya,
Siap, berarti saya tunggu info rekap tadi ya Pak, biar bisa bantu saya untuk monitor. Begitu ya Pak ya. Karena Oke, siap. Makasih Pak. Tidak di DPL Pak Yusuf saja, mungkin ada beberapa di DPL yang lain juga tuh pernah terjadi. Di siapa itu waktu itu Pak Asep Awaludin kalau nggak salah. Baik Pak, sesuai dengan agenda rapat seperti itu yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Pak Jaja, oh iya, Pak Jaja monitor Pak Jaja. Pak Jaja. Si Pak Jaja makalah nundutan orang ayang sare ya guru. Ya Pak. Ya. Nah, Pak Jaja. Ya. Silakan Pak Jaja untuk menyemangati rekan-rekan, memberikan sampel bahwa Pak Jaja tahun dulu coba on cam, Pak Jaja on cam. Pak Jaja pernah berhasil mempublish sebuah jurnal PKN meskipun Pak Jaja sebagai panitia, tapi Pak Jaja sebagai corresponding author yang mempublish kan gitu ya, sehingga mendapatkan manfaat juga kan begitu. Begitu juga saya sebagai panitia akan saya cari ini DPL yang temanya cocok dengan saya dan saya akan coba bergabung berkolaborasi begitu Pak. Karena kewajiban publish jurnal PKM ini tidak melulu sebagai DPL saja, semua dosen Universitas Subang nih, ya. Semuanya kami berikan keleluasaan seperti itu. Kalaupun ada hambatan-hambatan terkait dengan pengalaman tidak pernah publish jurnal, maka Bapak-bapak bisa bekerja sama dengan dosen yang lain yang sudah berpengalaman, saling mengisi Pak. Bapak punya temanya, punya materinya, tapi Bapak belum bisa meracik untuk bisa publish, maka carilah orang yang bisa meracik sebagai corresponding author istilahnya, sehingga antara Bapak dengan corresponding author itu sama-sama memiliki poin yang sama. Begitu. Pak Jaja silakan Pak. Pak Jaja. Monggo. Iya Pak. Sebenarnya sih kemarin itu yang bikin Bu Santi. Ya. Karena saya punya link ke Jurnal Pengabdian Masyarakat dan saya sampaikan atas review yang dari tim jurnal yang di Pengabdian Masyarakat, akhirnya saya masuklah ke autor kedua gitu. Ya sebenarnya sih pertama adalah medianya dulu yang harus kita tempuh, yang kita jangkau, di mana nih kita mau terbit, dan kita ada komunikasi terlebih dahulu seperti apa. Pertama template dan tema yang diangkat untuk pengabdian masyarakat dalam bentuk jurnal. Nah karena sekarang ramainya temanya ke COVID ya, akhirnya dengan tema yang tepat diterimalah di jurnal internasional, jurnal komputer apa saya lupa lagi, yang malah diterbitkan gitulah. Ya, betul gitu, Pak. Ya. Baik. Betul Pak, saya juga akan menceritakan beberapa pengalaman tahun 2021 ini. Saya tahun 2021 awal, tapi ini bukan PKM sebenarnya. Penelitian. Ya, saya secara mandiri 2 jurnal saya bisa publish di jurnal Sinta 3 dan Sinta 2. Tapi untuk ke Q1, Q2, dan Q3 itu bukan hal yang mudah, tapi saya punya temanya, materinya, maka saya rekrut rekan dari perguruan tinggi yang lain untuk bisa sebagai corresponding author gitu ya, meracik materi dari saya, kemudian ternyata alhamdulillah goal menjadi Q3 kan gitu ya, Q3 dan itu menjadi poin yang tinggi. Karena Q3 itu poinnya 30 ya, waktu itu ada 3 orang yang masuk sehingga poinnya menjadi 90 dan itu berimpact pada poin lembaga kita Universitas Subang. Seperti itu Betul, Pak. Betul Pak. Kemarin juga saya masuk ke internasional Q3 karena memang ada relasi dengan reviewer, akhirnya enak berkomunikasi. Iya. Pak Jaja benahi ini gitu. Nah, betul begitu. Terbitlah jurnal di Turki 1 dan sekarang proses Sinta 2 mau publish, dan itu juga memang tidak lepas dari peran teman relasi reviewer gitu. Iya. Begitu. Nah, artinya di belakang ngebantu ini benahi. Betul, jadi Pak. di luar sistematis yang ada di jurnal tersebut, jadi di luar lah. Betul. Jadi komunikasi itu Pak. Pakai WA-an lah kan gitu ya. Ya, betul kayak gitu. Jadi santai. Jadi poin hari ini pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin menyemangati Pak. Ingin menyemangati, ayo kita jangan diam saja. Kita jangan hanya sebagai pengajar saja di Universitas Subang. Tapi aspek penelitian dan pengabdian kita buktikan dengan bisa publish minimal di jurnal Sinta
1 sampai 6, yang paling mudah mungkin 6, 5, 6 itu poinnya 15, tapi itu berimpact pada ada nilai poin. Di kita alhamdulillah sudah ada biormatika tuh. Semua kegiatan penelitian pengabdian bisa dipublish di sana, lebih mudah lagi. Yang paling penting diakui dan itu terindeks. Sehingga kalau kita split bahwa FK poinnya paling tinggi, kenapa? Karena dia punya biormatika. Biormatika kalau kita publish nilainya ada. Beda lagi misalnya dengan jurnal-jurnal lokal yang lain yang belum terakreditasi, nilainya 0, Pak. Kecuali mungkin nanti kalau ada yang sitasi, hanya 0,5 nilainya. Seperti itu. Harapannya dari sekarang kita harus terbiasa minimal 1 atau 2 dalam 1 tahun bisa publish jurnal PKM dan penelitian seperti itu, Pak. Pak Haji, silakan Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji. Oh iya, juri kampus ngalengit, ngongol deui. Sorana uhan Pak Haji. Sorana teu ka kuping. Teu ka kuping. Eta internet kampus lain kos kitu eta teh. Sinyalan ngerakeun. Pak Fajar jadi perhatian tuh, internet kampus kualitasnya demikian. Pak, itu mah bukan internet kampus, Pak, itu. Pak, alat itunya mic-nya, Pak. Tadi kan jelas tuh Pak suaranya. Ya maksudnya ya kampus 1 iya ada Pak Fajar yang ngurusin tiap hari, kampus 2. Iya Pak, saya janji Pak itu belum datang ke sana Pak, segeranya Pak. Kampus 2 tingkatkan dong bandwidth dan sebagainya supaya lebih nyaman lagi. Sampai bulan September ya Pak ya. Beres dulu ya Pak ya, baru saya main ke sana Pak. Amin. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan September. Kesananya makin bagus kualitas internet kita. Silakan Pak Haji, belum kedengaran nih. Nyarios satu tes gitu kan sampai ke kuping. Testing, sekali dites langsung bunting. Ya, dites langsung melenting. Eta mah gitu mah karasa payace dengan gitu mah dites langsung bunting mah. Wah, mungkin terkendala Pak ini. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya pikir cukup ya. Kita bisa diskusi di apa namanya di grup DPL. Insya Allah ini sore ini saya akan publish apa namanya surat tugas untuk KKN ini, Bapak-bapak dan Ibu ya. Cukup ya Pak ya? Cukup. Terima kasih. Semoga diskusi sore ini membakar semangat. Herdiansa. Hah? Siapa? Siapa yang ngomong? Ibu-ibu, ini ngebaratan lah ibu-ibu. Asep Awaludin ini. Oh, Bu Ina. Ayo, Bu Ina, coba nyarios Bu Ina. Bu Nina. Assalamualaikum, Pak. Salam, sok Bu. Atas Pak, hatur nuhun informasinya. Oh, cekal. Sangat termotivasi Pak untuk jurnal, insya Allah. Ya, kudu, nama wajib. Eta kewajiban orang selaku dosen. Lain ngumpul ngajar di kelas. Kudu publish jurnal. Ya, banyak manfaatnya. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah Pak. Itu. Insya Allah. Semoga pertemuan sore kita hari ini tidak sekedar di aspek KKN, tapi itu ya. Karena itu adalah salah satu kewajiban kita. Tridharma perguruan tinggi, mengajar, mengabdi, dan meneliti. Loba duit di mengajar yang meneliti mah, asal naik liar keluar. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Bu Lucy, tolong siapkan. Mau bantu Pak Haji nih. Naon? Oh, pertanyaan. Ya, oke. Itu mengenai template jurnal, apakah template-nya bebas atau dari panitia atau kampus? Oke. Kalau jurnal Pak, Bapak minimal kalau misalnya sebelum tanggal 30 udah dapat jurnal yang mau dipublish, maka Bapak akan mengikuti jurnal tersebut. Si template-nya. Ya, tetapi kalau Bapak belum menemui, ya silakan menggunakan template-template yang ini saja. Karena nanti Bapak publish ke jurnal A,
publish ke jurnal B tidak akan sama template-nya, mau-maunya mereka begitu. Dan Bapak harus mengikuti. Tapi kalau sampai dengan tanggal 30 draft itu belum bisa ada jurnal PKM yang bisa untuk publish, maka silakan saja membuat template yang biasa. Karena nanti tinggal ceplok-ceplok aja, hanya dirubah hurufnya mungkin atau paragrafnya seperti itu. Ada yang jurnal itu ada yang senang dia misalnya hanya 1 kolom saja tulisan itu. Ada yang senangnya jadikan 2 kolom, dan itu kita harus ikuti kalau kita sudah masuk, karena masuk ke sebuah jurnal itu harus registrasi dulu kan begitu ya, dan mengikuti mendownload template yang akan kita publish. Itu pun tidak terjamin apakah nanti accepted atau tidak kan begitu. Biasanya kalau misalnya materi kita jelek banget, tidak sesuai dengan kriteria mereka, itu nanti Bapak jurnalnya tidak diterima. Silakan coba publish ke tempat yang lain. Atau perbaikannya banyak, tapi lebih baik perbaikan yang banyak tuh. Bisa 3 sampai 5 kali bolak-balik ke kita. Ada proses review. Seperti itu, Pak. Pak Haji ya? Pak Haji ya? Cukup ya? Ya, cukup. Pak Bulus, siapkan itu. Ya. Pak Fajar, siapkan itu apa namanya kalau rapat itu? Presensi ya? Presensi ya. Ya, teman-teman pasti ngarep-ngarep eta. Sampai eta naon eta doa itu ketua itu. Jadi karena ini tidak ada rekan dari panitia yang mau menginikan lagi, atau Bulu sih mau ngomong? Enggak apa, udah cukup. Ini nyanyi Bulu, nyanyi. Oke, baik Pak Fajar. Kalau tidak dalam ini tidak tidak sampai di ini, lebih baik diupload di DPL. Pak Fajar masuk nggak? Grup DPL. Masuk Pak. Nanti saya upload di YouTube nanti biar bisa direview kembali. Maksudnya presensi. Oh, presensi. Oh, siap. Sudah. Presensi sudah ada ya Pak Fajar ya? Tapi masih 22 orang Pak dari 26. Oh iya, saya juga baru buka ini. Pak Fajar. Pak Kaseda bentar. Pak Fajar. Ulang, saya. Ini direkam ini. Direkam, Pak. Direkam. Oke, Pak Fajar, nanti saya minta rekamannya. Saya tadi ditugaskan ke sana ke pelabuhan. Siap. Ya. Siap, Pani. Kamu dengar tiketnya wae, hubungi Boy langsung. Ya. Pak Fajar, terus di mana Pak Fajar? Tepat di chat ke Abi di ieu atuh. Di WA we di WA. Mohon atuh, Pak. Pak Fajar pangabsenkeun we. Nya, tapi nomor rekening nu Abi nya, Pak, punten. Ya, wios. Siap, atur nuhun. Si Pak Asep pakara hadir ge meuni hayang di absen. Doa. Bosan ngesian wae Pak, tuh ge aduh dikirimna teh lami deui. Saya juga lagi ngisi nih. Kamari mah nuju jalan. Bulu sih mah nanggeus apaleun nomor BB malah BJB weh gitu weh. Terus kudu ieu kode nomorna ge abdi mah BP. Magrib. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena Bapak-bapak sedang mengisi, oleh karenanya saya mohon pamit. Terima kasih. Semoga sehat-sehat semua. Hari ini menjadi motivasi kita untuk ke depan lebih bersemangat. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy. Nanti saya akan tonton YouTube-nya berulang-ulang. YouTube Abi, Pak. Pak Fajar, segera kirimkan eta anu pertama-pertamana Pak Fajar punten. Iya, Pak, siap. Nanti bade ngumumkeun hasilna ka ditu ka kelompok ya. Mohon, Pak.